Kincen akhirnya mengerti pendekar pedang berjubah hitam di depannya saat ini sama sekali bukanlah seorang manusia, tetapi seorang lawan yang disimulasikan oleh kendo tertinggi. Lawan memiliki basis kultivasi yang sama, tubuh yang sama, dan tingkatan niat pedang yang sama. Semuanya sama, tetapi karena lawannya bukan orang sungguhan, maka tidak akan terpengaruh oleh serangan mental dan serangan jiwa. Kincen bergumam, apakah kendo tertinggi ini ingin aku mengalahkan tubuh simulasi ini? Ini bagus, ini sangat bagus. Setelah menyadari hal ini, darah di tubuh Kincen mendidih dan semangat juang yang sengit keluar dari matanya. Kincen tidak langsung membunuh tubuh simulasi ini, tetapi terus-menerus bertarung dengannya, mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik seni bela diri yang belum sepenuhnya dia kuasai dalam kehidupannya sekarang. 1 jam telah berlalu, Kincen menggelengkan kepalanya. Kondisi fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat buruk dan tidak ada artinya untuk terus bertarung. Pada saat serangan pendekar pedang berjubah hitam itu datang, Kincen tiba-tiba berteriak, "Kesatuan pedang manusia!" Aura pedang di tubuh Kincen langsung mengembun menjadi tubuh pedang besar yang meledak dalam sekejap, berubah menjadi pelangi pedang yang mempesona bersinar melalui langit dan bumi. Duar! Sosok pendekar pedang berjubah hitam itu segera terdistorsi, lalu terkoyak dan hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kincen terengah-engah berkeringat di sekujur tubuhnya. Pertempuran ini adalah pertempuran yang paling bergairah sejak kelahirannya kembali. Meskipun tubuh simulasi ini memiliki kekuatan yang sama dengannya, namun masih ada beberapa celah dalam pengalaman tempur. Kincen bergumam, saya telah belajar banyak dalam pertempuran kali ini. Penggunaan niat pedang pendekar berjubah hitam membuat Kincen tiba-tiba tercerahkan dan mendapatkan banyak manfaat. Namun yang membuat Kincen bertanya-tanya adalah apa tujuan dari kendo tertinggi ini membuat badan simulasi seperti itu? Apakah hanya untuk membuat rintangan atau untuk mengujinya? Setelah tubuh simulasi itu hancur, itu langsung diserap olehnya menjadi semacam tonik yang bagus. Setelah beberapa saat, niat pedang bangkit lagi membentuk pendekar pedang yang mengenakan jubah merah. Kecepatan pendekar pedang berjubah merah ini lebih cepat dan pemahaman niat pedangnya bahkan lebih menakutkan. Ketika cahaya pedang berkedip, bahkan sebuah gunung dapat dengan mudah dipotong menjadi 2. Seperti sebelumnya, Kincen tidak terburu-buru untuk menang, tetapi kali ini kekuatan pendekar pedang berjubah merah itu jelas lebih kuat dari pendekar pedang sebelumnya, yang membuat Kincen merasa sangat kesulitan. Kincen bergumam, niat pedangku seharusnya sudah mencapai tingkat tertinggi, tapi pendekar pedang berjubah merah ini masih di atasku dalam hal niat pedang. Kincen mengerutkan kening, tapi matanya tiba-tiba menyala. Dia berpikir, saya mengerti. Dalam niat pedang lawan sebenarnya ada 2 atribut niat pedang yang berbeda. Mungkinkah ini adalah perpaduan dari niat pedang? Gumam Kincen. Pendekar pedang berjubah merah membuat Kincen langsung menyadari bahwa niat pedang yang berbeda juga dapat digabungkan, dan setelah digabungkan kekuatannya akan berlipat ganda. Kincen pun dapat menghancurkan simulasi pendekar pedang yang kedua ini. Setelah itu Kincen juga menyerap niat pedang darinya dan terus melangkah ke depan. Tidak jauh dari sana, tiba-tiba Kincen melihat sebatang rumput di jalan. Tanaman ini mirip dengan rumput pedang. Setelah Kincen menyentuh rumput itu langsung hancur seperti kaca dan mengenai pedang karat misteriusnya. Tiba-tiba karat pada pedang misterius mulai menghilang. Kincen bergumam, sayang sekali rumput pedang itu langsung hancur dan sebagian besar pecahannya menghilang begitu saja. Hanya kurang dari 1/10 diserap oleh pedang karat misterius ini. Sambil menghela nafas, Kincen terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, niat pedang mengembun menjadi seorang wanita yang wajahnya ditutupi kain kasa ungu yang langsung menyerangnya. Kali ini kekuatan niat pedang dari wanita ini sedikit lebih kuat dari sebelumnya, dan Kincen hampir terluka parah dengan satu ayunan pedangnya. Kincen bergumam,
Di atas kendo tertinggi ini ternyata itu juga bisa berubah menjadi seorang wanita. Tapi sayangnya kamu masih belum bisa menghentikan saya. Pedang kuno itu dan pedang karat misterius saling bertabrakan. Kedua belah pihak terlihat seimbang. Qin bergumam, sial, simulasi kali ini sangat kuat. Ditambah lagi dia menggunakan senjata suci tingkat 9. Pada saat yang sama dia bertanya-tanya mengapa tubuh simulasi kali ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Sosok di depan Qin itu juga terkejut. Orang ini sebenarnya adalah Jiruyu, bukan tubuh simulasi lagi. Hanya saja mereka berdua belum menyadarinya. Jiruyu lahir di Wuyu dari keluarga Ji. Keluarga Ji adalah salah satu keluarga yang paling kuat di Wuyu. Mereka memiliki status dan kekuatan yang luar biasa. Misty Palace bertanggung jawab atas dunia, jadi tentu saja mereka perlu bekerja sama dengan keluarga tersembunyi seperti keluarga Ji. Ini juga alasan mengapa Ji Hongchen bertanggung jawab atas Balai Penegakan Hukum di Cakrawala Utara. Jiruyu memiliki garis keturunan pedang surgawi dan merupakan putri dari patriark keluarga Ji. Saat ini dia berusia sekitar 20-an dan sudah menjadi Raja Wu tingkat akhir. Ji Hongchen sendiri adalah bibinya. Sama seperti Qin, Jiruyu juga berpikir bahwa sosok yang ada di depannya saat ini adalah tubuh simulasi pedang tertinggi. Karena itu dia tidak memiliki keraguan di hatinya sama sekali dan langsung bertarung dengan Qin. Qin terus memikirkan bagaimana cara mengalahkan lawan sesegera mungkin. Ketika dia mengangkat tangannya, Fan Tianyin pun muncul. Kotak segel itu membesar naik tertiup angin dan langsung berubah menjadi seukuran bukit dan mengarah ke sosok putih di depannya. Meskipun Jiruyu terkejut, dia tidak bisa menghentikan gerakannya. Buru-buru dia menebaskan pedang kuno di tangannya. Duar, dan Fan Tianyin pun terpental jauh ke belakang. Jika dalam keadaan normal, Fan Tianyin tidak akan terlihat memalukan seperti itu, tetapi sekarang sebagian besar energi Qin dibatasi oleh kekuatan dingin pedang karat misterius. Tiba-tiba cahaya guntur tak berujung muncul di tubuh Qin dan sosoknya langsung menghilang. Pedang kuno Jiruyu menebas lagi. Tebasan itu tidak mengenai Qin sama sekali. Jiruyu pun terkejut. Dia berpikir simulasi kendo kali ini terlalu tidak normal. Tidak hanya dapat menampilkan senjata langka, tetapi juga dapat menampilkan kekuatan garis darah dan makna ruang. Jiruyu bergumam, adakah seorang jenius yang mengerikan seperti itu di dunia ini? Meskipun dia tahu bahwa apa yang ada di depannya hanyalah tubuh simulasi, Jiruyu juga samar-samar menebak bahwa tubuh simulasi diciptakan berdasarkan prototipe pejuang yang ada di zaman kuno. Mungkinkah para pejuang zaman kuno begitu mengerikan? Di sisi lain, Qin mengambil inisiatif untuk menusuknya dengan pedang. Jiruyu berkata, apakah kamu pikir kamu saja yang punya kekuatan darah? Sekarang kamu lihat garis keturunan pedang surgawi saya. Di atas kepala Jiruyu, pedang surgawi besar tiba-tiba muncul, memancarkan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin bergumam, tidak, jika ini terus berlanjut aku pasti akan kalah. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuh tubuh simulasi itu. Api iblis King Lian, sekelompok api biru mekar di tubuh Qin. Api King Lian mulai menyapu dan langsung berguling ke arah Jiruyu. Tubuh ilahi cahaya bulan, teriak Jiruyu. Dalam krisis hidup dan mati, Jiruyu tidak peduli lagi. Dia bahkan mengeluarkan suara pelan. Cahaya ilahi yang berwarna-warni membuatnya seperti seorang dewi. Qin terkejut dan berkata, sepertinya saya mendengar dia mengatakan sesuatu. Saat ini api biru yang menakutkan langsung menelan Jiruyu dan panas yang mencengangkan terus membakar esensi sejati Jiruyu. Di bawah terik api iblis King Lian, esensi sejati Jiruyu terus-menerus dikonsumsi. Jiruyu bergumam, api macam apa ini? Apakah ini adalah api langit yang legendaris? Nyala api ini terlalu menakutkan. Jiruyu tidak bisa mengerti, dia hanya bisa mendesak tubuh ilahi cahaya bulannya. Dan pada saat yang sama mengangkat pedang kuno di tangannya lagi, menebas dengan panik mencoba untuk membelah api iblis King Lian Qin. Qin berkata dalam hatinya, hei, tubuh simulasi ini masih memiliki kekuatan untuk melawan. Sepertinya kekuatan ini tidak cukup. Api iblis King Lian, bakar. Qin mendesak api iblis King Lian dan dalam waktu singkat ledakan menakjubkan terdengar dari api iblis King Lian.
Ciruyu akhirnya tidak bisa menahan ledakan yang begitu mengerikan ini. Penutup wajahnya langsung hancur oleh gelombang udara panas. Pakaian di tubuhnya juga ikut terbakar, membuat paha seputih salju terekspos dan lehernya juga terlihat. Jiruyu berteriak, Kinchen berkata, "Tidak, mengapa saya mendengarnya lagi?" Kinchen menggelengkan kepalanya bertanya-tanya, mungkinkah dia salah dengar. Kinchen mencoba memadamkan api keinginannya dan melihat seorang nona cantik di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita cantik seperti itu. Hidung dan bibirnya merah. Dalam hal penampilan, orang ini tidak di bawah Yukiansu.